Semenjak COVID itu kan banyak orang yang gue lihat latar belakangnya bukan fighting, tapi dia menginitiate kegiatan fighting yang mana kan mendatangkan cuan. Mike Tyson lagi mau main nih, boy. Mike Tyson ya, dia lagi mau main. Kita di sini. Tadi sih masih laga pembuka ya. Males, gue kira jam 8 udah langsung mulai laga ini. Nggak mungkin lah, kan pasti ada titipan pay-per-view-nya juga. Itu tadi kayaknya salah satu yang fight, tadi dibilang sama komentatornya itu kayak seorang influencer Brazil yang paling banyak followersnya. Oh itu jadi itu tadi influencer semua ya? Salah satunya, gue nggak tahu apakah yang lawannya juga iya. Tapi yang pasti kalau di Indonesia mungkin siapa pada nanya ya, siapa influencer Indonesia yang paling banyak Wah followersnya? gue juga nggak ngikutin lagi influencer. Mungkin semacam Atta Halilintar atau Iya, Raditya bisa. Dika. Kan dulu itu yang sempat ada yang itu loh, apa namanya? Yang Holy Wings ya? Holy Wings, Holy ya. Sekarang juga ada Beyond Combat ya, makin banyak sih. Makin banyak siswa itu karena sportstainment sih, itu lebih laku sih. Dan menurut gue memang sudah harusnya kalau melihat keberhasilan sportstainment di dunia dewasa ini kan, terutama mungkin semenjak COVID kali ya. Semenjak COVID itu kan banyak orang yang gue lihat latar belakangnya bukan fighting, tapi dia menginitiate kegiatan fighting yang mana kan mendatangkan cuan. Iya, dari dulu kegiatan fighting emang datengin cuan kan, dia kayak ngadu ayam judi yang dibikin kayak semacam kegiatan yang bisa dibuat buat bermain judi sih. Sebenarnya fighting itu kan daripada ayam ilegal, anjing ilegal, tapi manusia enggak bro, karena masuk dalam suatu olahraga di luarnya. Yang bikin rame justru olahraga ini menurut gue karena ada judinya sih. Kalau nggak ada judinya nggak rame. Yang menghidupkan semangat dari para fans yang mungkin nggak fanatik kali ya. Kalau fans fanatik kan regardless ada judi apa enggak, dia itu merasa ada bagian dari dirinya yang ikut bertaruh. Ketika itu tim yang dia jagokan atau itu ketika orang yang dia jagokan. Tapi ketika fans yang sifatnya itu sporadis atau dia casual fans, maka dapat diakui bahwa adanya judi ini menjadi motivasi tambahan lah. Ya itu motivasi tambahan. Menurut gue judi ini justru bikin orang jadi masuk untuk ikut berjudi. Dia bisa aja jadi suka olahraganya dari situ. Betul. Tapi tanpa itu menurut gue gak menghasilkan cuan juga buat promotor dan orang-orangnya, jadi orang malas nonton. Dan yang lucunya di Amerika pun secara nasional judi gambling on sports itu baru beberapa waktu terakhir dilegalkan. Jadi mungkin selama ini kan banyak kendalanya dia itu karena semacam insider gambling ya, insider betting. Kayak misalnya zaman dulu kan terkenal kalau mafia itu di zaman mungkin tahun 20-an, 30-an banyak rig olahraga boxing di Amerika. Jadi banyak fighter-fighter yang dibuat sengaja kalah untuk memenangkan kepentingan tertentu. Ya itu kan juga fight-fight yang di Amerika tuh nggak juga fight-fight gede, bisa juga fight-fight yang nggak begitu gede aja dijudiin kan. Itu yang bikin ramai justru betting-bettingnya di situ. Nah, cuman yang sempat jadi gong itu dulu di NBA itu ada seorang wasit namanya Tim Donaghy. Itu ketahuan dia sports betting untuk kompetisi yang dia gawangi. Nah, jadi mungkin selama beberapa tahun terakhir itu sedang mencoba untuk bagaimana mencari fine line antara mengakomodasi sports betting dengan spirit of integrity dari sportnya sendiri, tapi mungkin sedemikian besar potensi cuannya yang mereka sadari sekarang membuat udah nggak bisa dikesampingkan lagi masalah sports betting ini memang harus ada. Ini mungkin hubungannya ke judi yang kita bicarakan kemarin. Artinya kan judi ini dimanapun dia akan bertumbuh, di mana ada society, di mana ada manusia, akan ada orang yang mau bertaruh untuk sesuatu gitu. Jadi ketika ada sebuah entertainment yang sangat menarik, di mana outputnya bisa dikatakan hampir tidak ada yang tahu, ya kan? Tentu akan masuk judi di sana gitu untuk sebagai kalau gue semuanya judi dilagin, semuanya gue bikin jadi judi aja. Bahkan di lapangan tenis aja gue pengen bikin jadi judi. Lu main berdua, lu lawan siapa? Dan lu sudah sering lakukan. Ya, gue lagi mau ngakuin lagi. Dan lu udah sering lakuin juga selama ini. Ya gue jadi ayamnya. Iya. Sekarang gue mau bukan jadi ayamnya, gue mau jadi bandar. Iya dong, kita nguntungin juga. Iya, tapi lebih resikonya ada. Selama nggak malicious menurut gue ya, selama tidak yang sifatnya besar-besar sekali dan friendly gambling lah mungkin. Friendly gambling yang hasil duitnya kita pakai buat. Iya, kayak biasa kan kita kan makan. Dulu kalau di lapangan taruhan yang menang, duitnya dipakai buat beli pokari, buat beli gorengan gitu-gitu aja kan. Gitu. Tapi gue mau nanya nih, kalau misalkan kita balik lagi ke olahraga, menurut lu, pandangan lu, tenis ini bisa dibikin sportstainment nggak? Kalau dari gue sebagai yang udah lama di dalam dunia ini, menurut gue bisa banget. Tapi kok lu, menurut lu gimana?
Kalau menurut gue ini sudah terbukti dengan ketika pas COVID itu ada Vindes bikin acara tenis, Raffi Ahmad, dan nggak bisa dipungkiri presensi mereka di kala itulah yang membantu mempropel tenis itu kembali ke mainstream. Ketika orang-orang itu yang punya banyak following base, ya kan memainkan sebuah olahraga yang secara visual terlihat tidak terlalu sulit, padahal sebenarnya tantangannya banyak. Udah gitu sebenarnya kan olahraga ini sudah bisa dibilang cukup mengakar di budaya kita. Selain daripada ada kemiripan dengan badminton, juga kan dari dulu olahraganya, kalau yang gua tahu olahraganya pegawai negeri, orang perkebunan, itu tenis dari dulu kan. Tapi emang tenis itu olahraga yang dari zaman dulu bukan semua orang yang bisa pegang. Untuk lu main di suatu kayak mungkin instansi pemerintahan atau di mana lu kerja, itu olahraga higher up. Banyak bagian bos-bosnya. Tapi ngerti nggak lu? Jadi mungkin bos dari ada barrier to entry tersendiri gitu ya. Dan juga orang yang akan main di situ yang akan punya kepentingan tertentu. Misalkan dia mau dapetin posisi apa, karena bosnya main, dia ikut main juga. Setidaknya karena profil orang-orang yang main ini bisa jadi ada motivasi lain untuk orang main, bukan hanya untuk cari keringat, tapi juga untuk bergaul, bangun koneksi gitu ya. Nah, jadi gue lihat waktu semenjak yang ini kan fenomena selebriti main tenis, itu tenis emang booming. Kita sebagai yang penyedia jasa atau apapun yang bergerak di tenis, sampai sekarang kita mau manfaatkan opportunity di riding the wave di tenis ini. Cuma permasalahannya, menurut gue, pemantauan gue, seheboh apapun mereka bikin tenis ini, tapi tenis ini menurut gue belum bisa jadi olahraga rakyat. Karena kayak sepak bola. Sekarang kita lihat FOMO tenis banyak bisa rame banget. Semua orang yang bahkan bukan pelatih atau bukan punya experience apapun di tenis, mungkin dia bekas ballboy, bekas apa, bisa dapat cuan dari situ waktu itu kan. Tapi sekarang gue ngeliat angkanya sedikit menurun di mana-mana. Jadi akan orang-orang tertentu yang bermain sekarang. Baik lagi, menurut gue nggak bisa merakyat. Apakah mungkin ada pengaruhnya transisi orang main padel mungkin sekarang ya? Bisa jadi gini, waktu FOMO kan dibuat FOMO nih sama teman-teman selebriti nih, orang-orang selebriti ini kan, semua jadi FOMO, semua jadi ikut pengen main, di situ booming. Tapi karena tenis ini bukan olahraga yang easy to pick up, dan itu banyak banget barrier yang mesti lewatin, and it's not a cheap sport, orang-orang yang FOMO ini mundur gitu. Dan bukan cuma yang FOMO aja, yang FOMO karena pengen nyoba, sama juga orang-orang yang ngerasa dia susah untuk bagus. Ini susah. Ini kan bukan olahraga yang nih bola lu tendang, nih pegang racket ringan lu pukul koknya, ini kayak lu mesti belajar teknik. Oke, lu asal pukul bola masuk, sampai kapan lu mau main cuma asal-asalan doang? Susah. Ada intrikasinya sendiri di dalamnya itu ya, dari suatu hal yang terlihat tidak rumit, tapi kalau kita coba breakdown ya lu pasti lebih paham lah tentang ini secara teknikal. Tapi memang ada hal-hal kecil yang kalau nggak diperhatikan tuh sangat bisa berubah jauh hasilnya gitu. Iya. Tenis ya dari dulu ternyata emang setelah gue pantau kembali lagi. Jadi olahraga orang-orang higher up. Sekarang kita di Indonesia ya, lu cari lapangan berapa banyak orang bahkan punya lapangan tenis banyak banget. Sempat booming, ya kan. Tapi sekarang kalau lu cuma biasa-biasa, dan lu mungkin nggak punya duit, lu nggak punya waktu, lu nggak bisa main tenis bro. Lapangan full. Lapangan full bener sih. Lapangan full ini dibook sama orang-orang yang udah serius main. Namanya bener-bener udah nggak ada tempat tuh kok asal-asal mau main masuk, lu kayak nggak. Bookingnya udah bulanan. Iya, bookingnya bulanan. Udah grup bahkan berjam-jam. Lu mau booking, mau bisa main aja, cari lapangan susah setengah mati. Gitu. Betul sih. Dan sekarang karena industri ini udah dibikin booming, dan semua pelatih-pelatih yang bahkan nggak pelatih pun atau nggak punya pengalaman yang cukup sebenarnya untuk jadi coach atau untuk mendidik seseorang, waktu itu kan sempat ramai mereka dipakai juga. Sekarang orang tahu kualitas orang yang bagus gimana. Ternyata gue dulu dilatih sama ballboy. Ternyata gue market talks sih ya, nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa pungkiri. Akhirnya mereka sekarang cari orang yang berkualitas lagi. Dan untuk lu bisa bayar orang berkualitas itu nggak murah bro di tenis ini. Dapat lapangan aja susah, minimal lu keluar 1 juta lah sekarang main tenis. Lapangan apa segala macam 1-2 jam minimal segitu. Nggak semua orang bisa. Jadi tantangannya dari sumber daya, dari teknik bermain, dari jumlah orangnya yang mungkin juga tidak sebanyak main olahraga yang lain. Tapi menurut gua, kembali ke pertanyaan lu tadi, sebagai sebuah sport statement akan tetap bisa, tapi apakah dia di Indonesia bisa mengalahkan skala olahraga yang sedemikian mengakar seperti badminton dan bola? Menurut gua enggak akan pernah ya kan? Gua. Tapi itu berat. Dia akan terus ada, karena memang gua lihat terlepas dari zamannya yang main ada terus. Seperti yang gue bilang tadi kan, sudah terlanjur banyak institusi pemerintahan yang keburu bangun lapangan. Betul.
ada kantor Pemda, pengadilan, kantor polisi, Ya, kantor banget tentara sih. yang Gua udah sering ada main juga. lapangan. Jadi sudah pasti minimal akan ada terus yang belajar. Ada. Ya kan, tadi seperti yang lu bilang juga menjadi bahasa koneksitas, ya kan, ketika itu menjadi instrumen yang paling nyaman untuk dia bisa berinteraksi dengan seimbang dengan bosnya. Kalau dia di kantor itu harus terus siap-siap. Kalau di lapangan tenis kan dia bisa menunjukkan jadi partner. Kalau bagus bisa partner kan ngomong kayak temen di. Dan kalau gua sih sebagai orang yang memiliki sedikit pettiness dalam hati, gue akan menjadikan itu ajang untuk anjing gitu. Kau jangan terlalu sotoy, makanya gitulah kurang lebih ya kan. Gitu ya. Ada momen dimana gue secara hierarkis kalau di balik meja di bawah lu. Tapi ketika kita di lapangan hijau, skornya 0-0. Iya kan. Forehand gue asik lebih kencang. Lu percaya alien gak? Masa cuma kita sih sesuatu yang hidup ada di dalam dunia ini?